Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah project metaverse, ya. Dan project metaverse ini lebih ke sosial metaverse lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan menurut gua project ini bisa dibilang dari segi kualitas ya. Kalau dari segi kualitas art atau dari segi kualitas avatar atau karakter dan lain-lainnya, menurut gua ini bisa di atasnya Decentraland mana atau upgrade-nya Decentraland mana. Kenapa? Karena NFT-nya ini atau avatar ini dalam bentuk 3D, tiga dimensi. Ya, jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Kalau teman-teman lihat seperti Sandbox, itu kan karakter kotak-kotak ya, tapi kotak-kotak itu dalam bentuk manusia, dalam bentuk karakter. Jadi kayak Roblox lah, kurang lebih seperti itu kan. Nah, jadi ada sebuah project ya, dia ingin mengubah karakter itu lebih menjadi manusia dengan cara dia melakukan scanning wajah untuk menciptakan sebuah avatar baru. Yang nanti avatar tersebut akan menjadi NFT-nya teman-teman. Ya, jadi gua akan langsung bahas aja projectnya. Nama projectnya adalah Vault Hill. Jadi vaulthill.io websitenya ya, teman-teman bisa baca. The first extend reality blockchain based metaverse. Didesain untuk membuat kita merasa lebih manusia ya. Design to make your feel more human ya teman-teman. Jadi avatar ini benar-benar didesain seperti manusia gitu loh. Sebenarnya di sini dia udah ada demonya, teman-teman bisa membuat avatar teman-teman, dan itu sangat mudah sekali. Tapi ini belum jadi NFT ya, jadi ini hanya demo aja buat menciptakan avatarnya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang demo produknya dari dia lah, ya. Caranya gampang banget, gimana caranya teman-teman tinggal klik aja yang tombol di kanan atas ini, create your avatar. Teman-teman tinggal klik, ya, lalu akan muncul kotak seperti ini ya, powered by Ready Player Me ya. Jadi simple, teman-teman nantinya setelah loading avatar ya, nanti teman-teman akan diminta foto wajah ya, pakai kalau gua kan pakai laptop ya, jadi nanti dia minta kayak nyalain facecam, tapi kalau di HP ya tinggal nyalain kamera depan aja. Nanti teman-teman foto wajah, nanti dia akan otomatis mengenerate atau membuat avatar teman-teman gitu. Tapi karena wajah doang ya, ya karakternya seperti ini ya, terlihat ya langsing, langsing gitu loh ibaratnya. Kalau gua kan enggak gitu ya, lebih seperti itu. Jadi nanti dia akan mengenerate secara otomatis dari warna kulit, ada aksesoris karena gue pakai kacamata tadi, maka dia generate juga karakternya ada kacamatanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada kacamatanya juga sesuai dengan yang gue pakai. Lalu untuk model rambutnya juga karena tadi ketika gue foto wajah gue itu model rambut gue agak ke depan, jadinya dia juga generate seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kayak berbagai warna, warna kulit ya. Kalau misalnya teman-teman merasa aduh gue nggak cocok atau gue pengen warna kulitnya berbeda dengan diri gue, ya teman-teman tinggal setting aja warna kulitnya, kurang lebih seperti itu. Lalu dia juga ada ekspresi ya, dari mata, hidung, mulut. Jadi ini semua teman-teman bisa tinggal klik aja. Ya, jadi kalau teman-teman, aduh gue nggak pengen buat avatar dengan muka gue, pengennya ubah-ubah sendiri juga bisa kayak gitu. Ya, dia juga ada bajunya, kita bisa pilih segala macam ya. Lalu ada model rambut, jenggot, ya, mata, kacamata, topeng atau topi, ya. Jadi semua bisa di setting. Nah, setelah itu, setelah teman-teman melakukan customize atau mengcustom avatar teman-teman, teman-teman tinggal klik next saja. Nanti avatar itu teman-teman bisa download, ya. Teman-teman bisa download avatarnya, ya buat koleksi lah setidaknya bisa disimpan kayak gitu, di save. Ya. Jadi ini belum menjadi NFT, tapi teman-teman bisa menciptakan avatar teman-teman untuk disimpan, untuk koleksi kayak gitu. Dan ini gratis, ini tools. Oke, next. Nah, di sini come and explore Vault Hill City. Jadi dia punya metaverse sendiri, ya, punya tanah-tanah juga, disebut dengan Vault Hill City. Jadi itu nama dari kota dia gitu. Ya, teman-teman bisa meet your avatar, ya, membuat avatar teman-teman yang tadi gue bilang ya dengan cara upload selfie. Ya, jadi upload a selfie. Ya, jadi sebentar. Ini jadinya kepencet lagi nih buat avatar. Nah, jadi teman-teman bisa selfie ya, lalu juga bisa plan your visit ya. Jadi teman-teman nantinya di dalam ekosistem dia atau di dalam metaverse dia atau ya teman-teman biasa taunya game lah ya. Kayak kayak Decentraland aja, teman-teman bisa jalan-jalan di kotanya, bisa beli motor, bisa beli mobil supaya jalannya lebih cepat,
bisa beli tanah, bisa bangun rumah, gedung, lalu mengisi tempat-tempatnya segala macam dengan berbagai NFT lainnya seperti vas bunga, lukisan segala macam itu juga bisa. Bedanya di sini dia adalah 3D metamap sebutannya ya. Jadi dia benar-benar pengen bangunan atau berbagai NFT yang ada di metaverse-nya si Vault Hill ini itu serealistis mungkin kayak gitu. Ya lalu dia juga ada virtual land yang tadi gue bilang teman-teman bisa menjual, menyewa, leasing atau hosting berbagai event dalam virtual land tersebut. Jadi nggak sekedar teman-teman hanya beli tanah lalu bangun rumah atau bangun gedung lalu disewakan, enggak, teman-teman bisa menciptakan kayak stadium, bisa membuat tempat orang apa sebutannya musik-musik tuh band, konser ya. Jadi teman-teman bisa menyewakan tanah tersebut untuk orang-orang melakukan konser, seperti itu gitu loh, ya. Lalu dia juga ada eksperimen with XR ya. Nah, apa itu XR? Jadi XR ini lebih tepatnya kalau buat dia adalah gabungan dari VR, virtual reality, yang teman-teman pakai Oculus, sama AR atau augmented reality. Seperti kalau teman-teman pernah main Pokemon Go, teman-teman bisa nyalain kamera lalu Pokemonnya ada, contoh ada di depan kita atau ada di atas meja atau di mana, itu adalah AR atau augmented reality. Jadi ini adalah gabungan dari VR dan AR menjadi sebuah arsitektur baru yang disebut dengan XR developer. XR development, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nantinya harapannya si Fall Hill ini adalah nanti teman-teman nggak sekedar hanya lihat secara flat. Maksudnya gimana kalau teman-teman main di laptop kan dia flat kan, atau di HP kan dia flat, sama aja kayak teman-teman masuk ke Decentraland atau Sandbox itu kan di depan layar kan. Itu kan sebenarnya walaupun karakter 3 dimensi, tapi kita lihatnya flat secara 2 dimensi. Nah, dia pengen nantinya ke depannya itu bisa secara real gitu loh. Kita pakai Oculus atau alat apapun yang nantinya teknologi terus berkembang, kita lihat seperti apa nantinya ya. Pokoknya kita bisa kayak menjelajah langsung masuk gitu loh. Kita bisa langsung menjadi karakternya, kita melakukan apa yang bisa tangan kita pengen apa ya, dia dia bisa melakukan hal tersebut tanpa harus mencet-mencet tombol, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu tujuannya yang terakhir. Lalu juga ada apa lagi nih kita lihat. Nah, lalu dia juga ada 7 bagian in stage atau sebutannya apa ya? 7 bagian distrik lah ya. Jadi ada 7 distrik, yaitu ada Curiosity ya, ada ini distrik Alpha ya, Curiosity ini. Em, jadi di distrik si Alpha ini atau Curiosity ini itu lebih berfokus tujuannya untuk belajar kali ya. Jadi nantinya dia ada workshop secara digital ya, ada workshop, ada buat asah beberapa skill secara spesifik, lalu ada seminar ya, lalu ada berbagai pelatihan itu bisa dilakukan di Curiosity ini ya, atau di si distrik Alpha ini. Jadi ini fokus untuk pembelajaran dan menurut gua ini cukup bagus ya karena dia bagi-bagi gini. Lalu juga ada Play, ini distrik beta ya. Ini untuk have fun ya, untuk happy-happy, social gathering, dance, nari ya, lalu happy hour, konser dan lain-lain. Gitu. Ini untuk Play, lalu ada distrik Idealism atau distrik P ya. Ini mungkin lebih tepat untuk hmm, ini mungkin lebih tepatnya sebutannya apa ya? Distrik untuk merasakan sesuatu yang berbeda gitu loh. Ini gua agak susah nih jelasinnya nih ya. Jadi si distrik idealisme ini itu lebih cocok buat orang-orang yang pengen merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Kurang lebih seperti itu. Contohnya apa? Contoh, misalnya teman-teman masih umurnya masih muda ya. Kita anggap teman-teman umurnya 20 sampai 30 dan teman-teman penasaran gimana rasanya ketika umur kita sudah mencapai umur 70 atau 80. Nah, di distrik P ini atau idealisme ini kita bisa menjadi karakter yang berumur tua 70 atau 80. Jadi kita bisa merasakan hal-hal yang sebenarnya belum pernah terjadi. Ya belum belum pernah kita rasakan. Kurang lebih tujuan dari distrik P ini seperti itu gitu loh untuk penjelasannya. Jadi ini agak unik ya, lebih ke empati lah. Lalu ada romance ya. Di sini lebih ke ya seperti itulah, udah gambar love ya pasti tahu lah kalau romance kurang lebih seperti apa. Ya ini lebih kayak ya merasakan hal-hal seperti itu romance. Lalu ini distrik Vitality atau distrik Omega.
Di distrik ini lebih fokus ke olahraga ya. Ini nih sebenarnya unik. Jadi gini, Metaverse itu digital. Gimana caranya kita olahraga di digital tapi berdampak pada tubuh, kayak gitu. Ya mungkin nanti ada alatnya kali ya kayak kayak film Ready Player One di mana karakternya itu kalau pengen bergerak pun itu si pemilik karakternya atau pilotnya itu juga ikut bergerak. Jadi kurang lebih ya Distrik Omega ya sama kurang lebih seperti ini. Atau kayak games apa tuh namanya tuh, yang kita karakter berjalan kalau kita olahraga. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ini distrik Omega atau Vitality. Lalu ada distrik namanya Imagination. Ya, di sini teman-teman bisa menciptakan berbagai imajinasi ya. Misalnya teman-teman punya ide yang sangat besar, bisa berkolaborasi dengan berbagai hal, teman-teman bisa ciptakan di distrik Imagination ini ya. Lalu ada lagi district community ya. Di sini lebih ke hubungan antar sosial, hubungan orang dengan orang lain secara fisik ya. Jadi kurang lebih ini sangat cocok juga buat orang yang kayak misalnya gue punya temen di China dan gue pengen ketemu dia secara langsung tapi nggak bisa, maka kita bisa memanfaatkan dari distrik si community ini. Ya, teman-teman bisa berkumpul dengan berbagai orang, membentuk sebuah grup event, social gathering, dan lain-lain. Jadi ini adalah distrik community. Ya, jadi ini cukup menarik, dia ngebagi ke 7 distrik yang dengan tujuan distrik itu beda-beda gitu loh, ya. Dan ya kurang lebih ini sangat menarik sih sebenarnya karena gue udah research beberapa project metaverse, dia itu ada pembagian distrik, tapi tujuannya lebih ke duit. Ngerti ya maksudnya ya, lebih tujuannya ke duit. Kalau ini lebih ke manusianya gitu loh. Jadi kelihatannya berbeda aja sebenarnya kayak gitu. Nah, lalu gimana cara kerja dari Vault Hill City ini? Ya, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Teman-teman nanti akan membuat avatar, meng-create avatar, ya. Setelah teman-teman menciptakan avatar, teman-teman akan bisa berjelajah atau menggunakan berbagai fitur dari metaverse-nya. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan atau menjual berbagai item yang sudah teman-teman dapatkan dari metaverse tersebut, dari ekosistem tersebut. Teman-teman bisa beli atau jual di marketplace. Dan juga sebagai tambahan nantinya ke depannya bisa menggunakan XR experience yaitu ya VR dan juga AR gitu. Ya jadi ya ini tujuan mereka nanti explore VR ya jadi kayak pakai Oculus saja kita doing something lah dalam ekosistemnya tersebut gitu. Jadi ya gimana menurut teman-teman? Apakah project seperti ini menarik atau enggak? Ya. Nah, sekarang kita lihat dari timnya. Timnya juga ini menggunakan avatar yang tadi di generate ya. Teman-teman bisa menciptakan avatar. Nah, ini foto-fotonya menggunakan avatar itu semua. Di sini timnya teman-teman bisa lihat ya. Ada LinkedIn ya, bisa diklik. Jadi teman-teman bisa cek satu persatu. Ada daftar ininya, track record mereka juga. Teman-teman bisa baca ya. Lalu di sini ada advisernya. Advisernya ini juga ya oke lah, not bad, sama ada key team membersnya. Ya, jadi timnya juga memang sudah besar karena project seperti ini tuh nggak bisa dengan tim yang kecil. Next kita lihat white papernya secara sekilas ya, supaya dapat gambaran itu lebih jelas tujuan mereka sebenarnya pengen ke arah kemana gitu loh. Jadi kalau teman-teman cek bagian white papernya, di sini dia ada ngasih namanya business model ya. Ini menurutku cukup bagus. Kenapa? Karena kita sebagai investor, ketika kita membeli sebuah token atau mensupport atau investasi lah dalam satu project, pasti kita pengen tahu kan apa yang menyebabkan token tersebut itu bisa naik. Kenapa orang ingin membeli project tersebut. Nah, itu teman-teman kalau di perusahaan-perusahaan besar itu mereka ada sebutan tuh bisnis model dan ternyata si project ini itu juga dia ngasih bisnis model dia. Jadi dia sini udah targetin bisnis model dia itu berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah sales of VLAN. VLAN itu yang tadi gue bilang. Jadi teman-teman bisa membeli tanah, ya, membangun aset di sana, membangun rumah, gedung segala macam. Lalu juga ada developing simulation untuk user atau bisnis di VHC, VHC ya. Jadi ya kayak tadi ada simulasinya, ada VR-nya, ada AR-nya. Teman-teman bisa melakukan berbagai simulasi dalam dunia digital tersebut. Ya lalu ada transaction fee ya di mana setiap orang melakukan transaksi dalam ekosistem media, dalam metaverse-nya dia, tokennya pasti dibutuhkan untuk melakukan pembayaran. Jadi ibarat token ini adalah alat pembayaran khusus di metaverse-nya dia, di ekosistemnya dia, kayak gitu.
Lalu ada consulting services ya. Ini untuk berbagai users maupun perusahaan atau bisnis ya dalam simulasi XR-nya yang tadi gue bilang. Ya, jadi buat melakukan konsultasi itu pun melakukan pembayaran. Jadi ketika ada suatu perusahaan atau user ingin menggunakan fitur tersebut, mau nggak mau mereka harus beli tokennya. Benar nggak? Kurang lebih seperti itu. Ya, lalu juga ada advertisement of product atau service in VHC. Ini contohnya apa? Contohnya pasang iklan, advertise. Kalau teman-teman nonton video kontennya Om Deddy Kobuzer, ya, yang pembahasan tentang metaverse hari ini upload, ya, gue buat hari ini gue upload besok, berarti ya besok lah, ngomongnya besok upload. Di situ kan ada yang mengatakan si dokter Indrawan, ya dokter Indrawan ya namanya, gue agak lupa. Dokter Indrawan dia kan menjelaskan bahwa di Decentraland atau di Metaverse saat ini itu kita udah bisa masang iklan. Jadi orang yang jalan-jalan di Metaverse tersebut itu bisa lihat iklan di sana. Jadi ini pun juga sama, bisa memasang iklan. Jadi itu juga udah termasuk sebagai ekonomi di sana, kayak gitu. Udah berjalan ekonominya. Lalu ada lagi namanya lifelong royalties from the sale of specific virtual asset. Jadi ini ada royaltinya dalam melakukan penjualan berbagai NFT aset ya. Kurang lebih seperti itu bisnis modelnya. Dan target dia ini nggak hanya bisnis to bisnis tapi juga bisnis to customer. Jadi dia bisa ambil dari dua bisnis model kayak gitu ya. Nah, lalu gimana cara kerja Vault Hill City? Jadi kurang lebih seperti ini untuk ekosistemnya, ya. Ada ekosistem, ada marketplace, ada VLAN, dan semua nyambung jadi satu di ekosistem si Vault Hill City tersebut, gitu, ya. Nah, yang menarik selanjutnya adalah di sini dia udah jelasin, ya. Teman-teman bisa baca, hanya ada 10.000 VLAN yang diciptakan, ya. Di mana 10.000 VLAN ini itu sudah dibuat dan di-split atau dibagi menjadi 4 pulau, ya. Jadi ada 4 pulau, 10.000 VLAN, di mana pembagiannya ini alokasinya itu 70% atau 7.000 VLAN ini untuk penjualan, 15% villain ini untuk tim, lalu 10% atau 1.000 villain ini untuk komunitas, marketing, dan juga promosi sebesar 5% atau 500 villain yang sudah ada, kayak gitu. Jadi pembagiannya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk tanahnya, kayak gitu. Lalu di sini tadi distrik-distrik yang tadi sudah gue jelasin, ya jadi kita nggak perlu ulang lagi. Nah, kurang lebih pembagian distriknya seperti ini ya, mapnya ya. Nanti petanya kurang lebih seperti ini. Ya kayak heksagonal lah. Nah, ini untuk topologinya, ini ada dimensinya, dimension, ukuran tanahnya. Ya, jadi teman-teman kalau penasaran dengan dimensinya bisa lihat di white papernya ya. Jadi di sini ada pembagiannya kurang lebih seperti inilah untuk pembagian tanahnya. Ya, yang sudah pernah main Decentraland atau Sandbox harusnya sih udah ngerti ya. Next kita lihat bagian, kita cari bagian yang penting aja ya. Bentar. Nah, ini untuk tokenomiknya. Jadi nama tokennya adalah Vault Hill City Token atau tickernya atau token simbolnya itu adalah VHC. VHC. Indonesia gitu aja, VHC. Ini adalah token ERC20 di jaringan Ethereum. Maksimal supply di angka 340 juta dan ini termasuk deflationary token. Jadi token itu ada sistem burning. Ya, otomatis nanti supply-nya akan terus berkurang. Ya, kayak gitu. Di smart contract address-nya udah ada, ya, jadi udah ada smart contract address-nya, teman-teman bisa cek di Etherscan, nanti kita lihat seperti apa. Dan juga dia sudah diaudit oleh Hacken untuk smart contract-nya. Ya, jadi Hacken juga sudah berkontribusi atau ya dia minta Hacken untuk auditin dong kontrak smart contract gua di bagian token ada kesalahan atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembagiannya. Nah, untuk pembagiannya kita lihat di token alokasinya. Ya, di sini ada preseed. Sebenarnya biasanya seed sell sih sebutan, tapi di sini dia sebutnya preseed ya. Jadi itu alokasinya 10% atau 34 jutanya, di mana 5% itu TGE, itu listing. Jadi ketika pertama kali token listing itu cair 5%. Ini yang penting ya, teman-teman perhatikan. Lalu bulan pertama itu berarti istirahat, bulan kedua mulai distribusi 15%, bulan 3, 4, 5, 6. Lalu di bulan ketujuh itu 20%, jadilah 100%.
Ya, lalu private sale itu 15%, itu 51 juta. Eh, Lalu ada public sale itu 10%, tim 10%, advisor 5%, reward pool 38,6%, lalu ada reserve 6,4%, dan liquidity dan listing itu 5%. Jadi dia udah siapin 5% token itu untuk ketika mereka diminta untuk listing di exchange, di centralized exchange. Jadi sekedar info buat teman-teman. Jadi kalau kita pengen, kita misalnya kita punya project, kita pengen listing di suatu exchange itu loh, ya. Kita pengen listing di suatu exchange, maka exchange tersebut akan minta beberapa token kita untuk dijadikan sebagai likuiditas di exchange mereka. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, menurut gue ini bagus. Dia memisahkan beberapa token untuk liquidity dan listing. Kenapa? Tujuannya supaya dia nggak cabut LP. Jadi nantinya ketika dia udah mulai listing, udah melakukan penjualan, nanti kan token itu akan gabung tuh dari pre-seed, ada private sale, public sale, lalu reward pool itu kan nanti akan jadi satu, jadi sebuah likuiditas, ya kan? Paling ya di SushiSwap atau Uniswap. Jadi sebuah likuiditas. Supaya dia nggak mencabut LP tersebut, ya. Kalau dia ngambil ngambil LP tersebut, mencabut LP tersebut, otomatis harganya akan dump. Pasti akan berpengaruh terhadap harga token tersebut, ya. Tapi ambil kecil kok, 5% tetap aja itu akan berdampak pada harga gitu. Nah, supaya nggak berdampak pada harga ini, biar nggak mengganggu likuiditas ini, cara akal ini gimana? Caranya adalah dengan cara memisahkan sebagian token yang di awal itu dijadikan sebuah wallet baru lagi, yaitu liquidity dan listing, kurang lebih seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi menurut gue ini cara ini bagus ya, dan gue rasa harusnya beberapa project itu udah mulai apa ya, membuat token alokasi itu kurang lebih seperti ini juga. Ya, jadi ya daripada nantinya ngedam, orang-orang pada panik selling, harga anjlok, hancur gara-gara cabut LP demi supaya bisa listing di centralized exchange, berharap harganya malah naik, tapi ya selama pengalaman gue ini gue lihat rata-rata malah listing itu malah anjlok karena mereka cabut LP gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat alokasinya bisa download white papernya, di download, atau ya tinggal post video ini aja ya, teman-teman tinggal lihat aja lebih rinci seperti apa. Semoga jelas ya. Next. Nah, ini kurang lebih pie chart-nya seperti ini pembagiannya. Lalu kita lihat lagi yang lain. Nah, ini di sini juga dia jelasin nih, ya. Kan tadi ada namanya pre-seed, ada private sale, ada public sale, dan lain-lain. Nah, di sini dia jelasin duitnya itu buat apa aja sih sebenarnya. Ya, jadi ini menurut gue cukup transparan. Dia jelasin supaya investor itu tahu duit mereka itu dikemanain gitu loh, kurang lebih ya. Jadi di sini ada product development untuk XR, hardware-nya, menciptakan XR-nya itu. Lalu untuk regulasi dan juga legal, lalu ada ecosystem growth and marketing, dan juga operation cost. Ya, jadi dia udah jelasin pembagiannya seperti apa, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini untuk roadmap-nya. Roadmap-nya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di kuartal 1 2001 ya itu project inception, problem definition, kuartal 2 2021 company register, trademark field, kuartal 3 2021 itu website complete, jadi website-nya udah jadi tadi, white paper publish yang kita lihat sekarang, lalu ada smart contract-nya udah deploy tokennya, lalu ada first round of funding ya, jadi dia mungkin udah melakukan pre-seed ya kali ya. Lalu di kuartal 4 2021 itu ada token generation event. Lalu ada exchange listing, initial line offering, pre-sale. Berarti dia melakukan pre-sale untuk pembelian tanahnya tuh yang tadi gue bilang. Sama partnership. Jadi harusnya di bulan ini token itu sudah listing. Ya. Jadi ini masih ada waktu. Setahu gue saat ini project ini masih dalam tahap IDO atau public sale. Jadi teman-teman yang penasaran silahkan join grupnya, Telegram atau eh, Discord atau Twitter. Teman-teman silakan cari sendiri lagi informasinya tentang gimana caranya mengikuti public sale-nya tersebut atau pre-sale-nya tersebut seperti apa, ya. Tapi kok dia di jaringan Ethereum mahal dong gas fee gua segala macam. Kalau kalian merasa keberatan dengan gas fee-nya, tapi kalian suka dengan project-nya dan yakin, mungkin kalian bisa nunggu dia listing di exchange centralized. Contoh misalnya nanti kita nggak tahu ya, kayak Victoria VR kemarin dia listing di KuCoin, teman-teman bisa beli di KuCoin, padahal di jaringan Ethereum kan, gas fee mahal.
Atau contoh reality atau real, ya itu listing di Bybit, teman-teman bisa beli di Bybit, kayak gitu. Ya jadi kurang lebih kalau memang nantinya ya teman-teman pantau lah, silakan pantau kalau memang suka project ini silakan dipantau. Kalau dia ternyata langsung listing di exchange centralized itu teman-teman kan bisa beli jadinya, kayak gitu. Ya. Lalu di Kuartal 1 2022 atau tahun depan itu adalah VHC Marketplace Development, lalu ada VLAN Auction fase 1, ya, jadi ada auction-nya. Lalu di kuartal 2, nah di kuartal 2 itu baru mulai jalan, Virtual Reality Implemented in VHC Beta Version. Jadi nanti beta testnya itu akan diluncurkan pada kuartal 2 2022, ya. Dan juga dia ada DAO implemented atau untuk ekonominya nantinya di dalam ekosistem media, itu butuh DAO. Lalu di kuartal 3 2022 itu ada augmented reality implement di VHC. Ya, jadi kuartal 2-nya itu VR, kuartal 3-nya AR. Lalu ada beta version, lalu ada mixed reality implemented in VHC. Jadi mixed reality ini adalah XR ya atau MR lah sama aja lah. Jadi gabungan dari VR dan juga AR, kurang lebih seperti itu. Lalu di kuartal 4 2022 itu baru dia diluncurkan untuk full platform rilis. Jadi rilisnya ini di kuartal 4 2022. Jadi ini project memang besar, jangka panjang, jadi teman-teman harus siap untuk jangka panjang kalau memang tertarik dengan project ini ya. Next. Paling sisanya tinggal growth strategi dia sih. Jadi dia jelasin gimana caranya um, project dia ini akan berkembang gitu loh. Strateginya apa aja yang harus dikeluarkan. Ya, cuma kalau gue bahas kan kepanjangan, jadi teman-teman baca aja dari white papernya. Nah, next dia juga ada ngasih tahu ya, nanti dia akan melakukan IDO atau EAO di Super Launcher, Matic Launch, Coinsbit, dan Lithium. Jadi kalau teman-teman yang udah punya token mereka nih, siap-siap aja buat ikut IDO atau IEO-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu VHC token ini use case-nya untuk apa aja? Ya kurang lebih sama yang tadi gue jelasin. Ada untuk exchange, untuk reward token, dan juga governance. Ya, lalu ini ada event-event ke depannya. Nah, di sini udah jelas ya. IDO with Super Launcher itu pada tanggal 10 Januari. IDO dengan Lithium Venture Launchpad itu tanggal 10 Januari dan di CoinSpeed itu 10 Januari. Jadi ya teman-teman tinggal pantengin aja gitu. Ya, di sini untuk smart contract-nya sudah diaudit oleh Hacken yang tadi gue bilang. Lalu di sini ada backer atau investornya. Ya, ada Viral Ventures, ada Hawk Hunter, ada Lithium, Unreal Capital, dan juga R 9030 Capital seperti itu. Nah ini untuk kontraknya, nanti kontrak address-nya gue taruh di deskripsi aja kali ya, jadi teman-teman tinggal copy aja. Lalu kita lihat sosial medianya. Untuk sosial medianya sendiri, di Twitter itu baru 21.500 follower, jadi masih sangat sedikit sekali. Teman-teman tinggal follow aja Twitternya, dia juga cukup aktif. Terakhir 18 jam lalu ya, dia nge-tweet. Lalu juga di sini ada link tree-nya, ada website, VC token, white paper, crypto avatar, metablog, telegram, dan discord. Jadi teman-teman bisa join discord maupun telegramnya, tinggal klik ini aja atau nanti gue taruh di deskripsi juga linknya. Oke, lalu untuk telegramnya 22.000 subscriber. Ya, jadi inilah project dari inilah project dari Vault Hill ya. Jadi ya metaverse. Oke. Paling sampai sini aja pembahasan tentang project metaverse ini, early project ini ya. Balik lagi Dior, do your own research. Silakan research mendalam. Ini nggak ada ajakan untuk membeli atau apapun itu. Ya teman-teman silakan belajar lagi lebih dalam, pelajari white papernya segala macam ya. Cek sana sini, jangan sampai terjebak dengan project-project yang berbahaya ya buat aset teman-teman. Oke, kalau ada kritik, saran, komentar, silahkan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.